Selamat pagi Anda semua, berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Berikut adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita kali ini. Mari kita perhatikan tempat tinggal kita. Apakah kita tinggal di daerah pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak-ngajak Lani berjalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah udara sejuk. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh tumbuh dengan baik di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius dan cukup mendapatkan curah hujan karena teh tidak dapat tahan terhadap kekeringan. Curah hujan dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Perkebunan teh di Indonesia yaitu di pegunungan di Pulau Jawa, Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat. Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, Malang di Jawa Timur, dan di Pulau Sumatera yaitu di Simalungun, Sumatera Utara, dan di Kerinci, Jambi. Mari kita simak video berikut tentang proses panen teh atau proses untuk mengambil daun teh. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa oleh air. Sehingga selain berfungsi sebagai minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Tanaman teh selain bermanfaat menahan erosi, juga dapat terus dikonsumsi besar-besaran serta pengambilan secara besar-besaran akan mengakibatkan matinya tanaman tersebut. Kematian tersebut akan menyebabkan serapan air hujan di daerah yang bercurah hujan cukup tinggi akan berkurang. Akibatnya daerah di perkebunan dan sekitarnya menjadi rawan longsor.
pentingnya kita menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam sangat penting dan harus kita lakukan. Hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu menghindari teknik ladang berpindah, mencegah terjadinya penyebaran air, menanam pohon sebanyak-banyaknya, penghijauan daerah aliran sungai, melakukan reboisasi atau penghijauan, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan, menggunakan bahan bakar minyak secara bijak, serta mendaur ulang sampah organik dan organik. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Banyak dari antara kita sering minum teh, tapi belum tahu bagaimana proses pembuatannya. Berikut adalah proses pembuatan teh sampai dengan bisa kita konsumsi. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Mulai pemanenan di perkebunan teh, kemudian proses memetik daun teh, hingga mengolah daun teh, sehingga yang terakhir sampai dengan pengemasan teh menjadi siap untuk kita konsumsi. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Penanam teh bertugas menanam menanam tanaman teh. Pemetik bertugas memetik teh, sedangkan pengolah teh mengolah teh di dalam pabrik, dan pengemas mengemas teh ke dalam. Pengemas teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kewajiban bagi kita untuk menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungan di sekitar kita. Berikut adalah manfaat dari pohon bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi, menahan rembesan air laut ke darat, sebagai perangkap zat-zat pencemaran limbah industri, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut, serta mengurangi dampak bencana akibat dari gelombang laut. Maka kewajiban bagi kita untuk selalu menjaga lingkungan di sekitar kita. Taman bermain yang hilang. Mari kita simak cerita berikut ini. Di sini ada Kupi, si kepiting, kemudian Upi si udang kecil, ini bapaknya Kupi, kemudian ada Momo si monyet, sedangkan Kuro si kura-kura, serta bangau kecil. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Di sana, ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Kupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman lain yang lebih besar yaitu bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela-sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi.
suasana di hutan bako tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bango Putih, teman ayah? Aku juga rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bango Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi sayang sekali, hutan bako tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas tempat bermainmu itu." Ayah menjelaskannya perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh marah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Sebenarnya, ketika hutan bako tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bako yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi asin. Manusia tidak bisa minum air asin. Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bako, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasanya menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bako pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Namun, Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayahnya. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa. Semoga suatu saat nanti hutan bako akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana lagi. Peranan tumbuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita nyaman, tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Demikian anak-anak semua untuk pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat untuk belajar, perbanyaklah membaca buku, karena dengan membaca buku akan semakin banyak ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan. Latihlah kompetensi diri kalian. Dengan semakin banyak berlatih, semakin terampil kalian dalam berbagai hal. Patuhi nasihat kedua orang tua. Anak-anak sekalian, Ibu yakin bahwa cita-cita kalian semua pasti dapat tercapai. Karena kalian semua adalah juara. Tingkatkan kompetensi, teruslah belajar selama di rumah, dan tetap semangat.